Halo semua, hari ini kita akan coba lanjutkan lagi untuk meneruskan materi yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin kita sudah belajar untuk menggunakan fungsi dari UVW map. Nah, hari ini kita akan coba melanjutkannya lagi, namun kita levelnya akan lebih dinaikkan karena kita akan belajar unwrap UVW. Nah, sebelum kita ke materi unwrap UVW, maka saya akan sedikit menjelaskan mengenai UVW map, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan dari forum yang kemarin. Nah, apabila kita di sini mempunyai sebuah kursi dan ingin saya tempelkan sebuah tekstur, sekali lagi cara mudahnya adalah saya tinggal mencari tekstur itu di browser Windows. Misalnya saya akan memakai tekstur yang kayu seperti ini. Cara mudahnya kita tinggal drag and dropnya aja seperti ini ya. Lalu apabila kita ingin mengatur besar atau kecilnya tekstur dari kayu yang ditempel di bangku ini, kita bisa menggunakan UVW map. Kita cari UVW map. Oke, karena di sini bentuk dari bangkunya sendiri itu adalah berbentuk kurang lebih seperti kotak, maka metode yang kita gunakan adalah kita akan memilih box di sini. Oke, setelah ini misalkan kita ingin mengatur besar atau kecilnya tekstur yang sudah ditempel, kita bisa lakukan dengan menekan gizmo yang ada di UVW map. Setelah itu kita akan ke scale atau menekan R. Nah, kita tinggal melakukannya dengan mendragnya seperti ini, maka dia teksturnya akan mengecil seperti ini. Atau arahnya mau kita ganti ke arah yang lain, kita bisa rotate. Kita juga bisa move seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja nantinya. Oke. Apabila dirasa sudah cukup, saya bisa lakukan itu dengan cara klik kanan convert to editable poly, maka UVW map-nya akan hilang dan digantikan dengan fungsi editable poly, di mana ada vertex, edge, polygon, dan elemen. Nah, lalu pertanyaan yang banyak, apabila saya ingin menggunakan dua tekstur dalam satu objek, bisa atau tidak? Pertanyaannya tentu saja bisa, dengan cara di sini saya akan memilih sebuah polygon, ya, polygon. Nah, misalkan saya ingin memilih polygon di sini dan di sini. Nah, di polygon di sini yang saya pilih, saya ingin menempelkan tekstur baru. Maka cara yang saya lakukan adalah saya bisa pergi ke browser, saya akan mencari tekstur baru. Misalkan saya menggunakan tekstur ini, kemudian saya tinggal drag and drop aja ke bagian polygon yang terpilih. Nah, seperti ini. Maka dia secara otomatis sudah mereplace tekstur kayu dengan tekstur yang baru. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan fungsi unwrap UVW. Nah, fungsi unwrap UVW tentu saja beda dengan UVW map. Jadi apabila kita menggunakan UVW map untuk objek-objek yang bisa dikatakan simple, seperti bangku seperti ini atau meja, namun tidak bisa dilakukan untuk objek-objek yang sudah mulai terlihat kompleks. Nah, di sofa ini idealnya kita lakukan dengan unwrap, bukan dengan UVW map, karena di sini objeknya sudah mulai terlihat lebih kompleks. Karena apabila kita lakukan UVW map di sofa ini, tentu saja hasilnya tidak akan terlihat bagus. Nah, di sini saya akan coba contohkan sedikit. Misalkan saya akan mencontohkan dengan tempat dudukannya ini, ya. Saya akan coba isolate selection dengan cara klik kanan isolate selection, maka dia akan meng-hide bagian lain. Oke, nah di sini apabila saya menggunakan cara UVW map, maka kita bisa lihat di sini saya akan coba drag and drop teksturnya. Misalkan saya akan punya tekstur kain seperti ini, saya sudah menyiapkannya yang berwarna merah. Nah, saya akan coba drag di sini. Nah, kita lihat dia tidak terlihat bagus ya,
Karena itu saya coba menggunakan UVW map. Kita lihat menggunakan UVW map, kita cari. Oke. Nah, di sini masih menggunakan metode planar. Oke, karena ini bentuknya seperti box, maka saya akan coba menggunakan box. Bentuknya seperti ini, dan misalkan mau kita atur dengan cara yang sama, gizmonya saya aktifkan. Saya drag di sini. Saya drag di sini. Oke. Atau saya drag dimanapun, hasilnya tetap sama. Hasilnya itu tidak terlihat bagus karena di sini terlihat ada sims di sini yang tidak bisa saya hilangkan. Nah, dengan metode apapun, misalkan dengan metode planar, tidak terlihat bagus karena planar itu di bagian bawahnya terlihat stretch ya. Nah, stretch ataupun silinder sama tidak terlihat bagus. Bagaimanapun kita scale, saya atur tidak terlihat bagus. Simetri juga sama. Ini terlalu kecil dan stretching kalau kita zoom ya. Oke, begitu juga dengan yang paling bawah juga sama, dia akan stretching. Ya, artinya apabila kita menggunakan UVW map itu tidak pas untuk metode-metode yang atau objek-objek yang sudah mulai terlihat kompleks. Karena itu UVW map dalam objek ini tidak bisa digunakan. Oke, sekarang saya delete dan saya akan coba menggunakan unwrap UVW. Nah, di unwrap UVW pada prinsipnya adalah kita akan melepas face atau permukaan dari objek yang terpilih, lalu kita akan meletakkannya ke dalam lantai dan membentangkannya dengan luas. Prinsipnya seperti itu. Lalu apabila saya contohkan dengan objek lain yang memang sudah dilakukan proses unwrap, adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di mobil ini, dia sudah ditekstur, tentu saja sudah melalui proses unwrap. Nah, jadi apabila di sini mobilnya saya pilih dan saya buka unwrap UVW, ya, kemudian saya open UV editor. Oke, nah bisa kita lihat di sini bagian-bagian mobil atau permukaan mobil itu sudah dibentangkan seperti ini. Contohnya adalah misalkan cupnya. Nah, cupnya di sini kita bentangkan atau kita letakkan di bagian depan. Begitu juga dengan bagian-bagian lain. Terlihat di sini objek yang saya pilih yang berwarna merah. Bisa dilihat di sini bagian pintu. Nah, ya, begitu juga dengan bagian ban di sini. Nah, semuanya itu diletakkan dalam suatu kotak. Nah, kemudian kotak ini akan menjadi guide kita pada saat kita akan tekstur nanti, gitu. Nah, ini adalah contoh dari tekstur mobilnya, ya. Sekarang kita akan kembali lagi ke objek sofanya. Di sini kita akan coba melakukan proses unwrap ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah pastikan bahwa objek yang kita unwrap itu sudah tertempel dengan tekstur yang kita inginkan. Jadi yang masih belum tertempel, kita bisa kembali ke browser. Nah, kita tinggal, cara mudahnya tinggal mendrag saja, ya. Maka dia nggak akan berubah karena memang dia sudah ditempel dengan tekstur yang sama. Kemudian apabila sudah tertempel seperti itu, barulah kita di panel modify, ya. Tapi terlebih dahulu kita harus men-select objeknya. Kita akan ke sini, kita akan coba mencari unwrap di sini ya. Unwrap. Nah, begitu unwrap dia akan seperti ini. Di sini ada garis yang berwarna hijau. Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini saya akan coba drag ke bawah. Saya akan melakukan open UV editor. Saya buka di sini. Oke, maka di sini dia akan muncul seperti ini. Nah, dalam UV editor di sini saya akan coba melakukan di sini ada kita bisa memilih vertex ya, vertex, edge ataupun polygon ataupun elemen ya. Kita bisa melakukan itu sama seperti di editable poly. Di sini saya akan coba saya akan memilih sebuah elemen ya. Kita akan memilih elemen, saya akan drag semua untuk memilih semua objek yang terpilih ya.
Saya akan memilih semua objek. Kemudian saya akan planar ya. Saya akan ke bawah seperti ini. Saya akan planar. Jadi planar itu berfungsi untuk mereset kembali susunan dari UVW map. Jadi begitu saya planar, maka garis hijau ini akan hilang. Contohnya seperti ini, saya akan planar. Nah, kemudian garis hijaunya akan hilang. Di sini kita bisa lakukan planar, misalkan dari sumbu X, Y atau Z ya. Misalkan di sini ya, misalkan di sini sumbu X, sumbu Y atau sumbu Z, terserah dari sumbu mana saja, itu tidak terlalu mempengaruhi. Kemudian saya akan memotong bagian-bagian dengan cara adalah di sini dalam pil di sini ya. Saya akan ke sini pil mode. Oke, ke pil mode. Setelah itu saya akan ke bawahnya point to point seams. Nah, kemudian saya akan memotong bagian bawah di sini. Saya akan satu persatu saya potong di sini ya. Kita lihat ya perbedaannya. Begitu saya potong terus sampai bawah, saya teruskan sampai sini ini. Nah, kita lihat ya, begitu saya potong di sini dia juga ikut berubah secara real time. Saya akan potong terus. Nah, begitu dia bertemu dengan titik hijau ini, maka secara otomatis dua objek ini akan terpisah. Contohnya begitu saya klik, nah dia akan terpisah seperti ini. Oke. Maka di sini bisa kita lihat dia sudah mulai terlihat agak lumayan bagus. Nah, setelah itu barulah di sini saya bisa memilih poligon. Tapi sebelum saya memilih poligon, saya bisa menonaktifkan pil mode-nya dulu. Nah, setelah pil mode-nya nonaktif, saya bisa rotate di sini dengan cara menekan di sini ya. Di sini bisa saya rotate, bisa juga saya scale, bisa juga saya move di sini. Move-nya sama. Kalau kita perhatikan, begitu saya rotate di sini, nah dia akan langsung mengecil di sini. Ya, dia akan langsung mengecil. Nah, kalau kita lihat di sini, maka teksturnya bisa dikatakan sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Gitu. Karena tidak ada seams atau perpotongan seperti yang dilakukan bila kita menggunakan UVW map seperti itu. Apabila sudah kita melakukan pengaturan, kita bisa klik kanan di objeknya dan pilih convert to editable poly lagi untuk menghilangkan unwrap UVW dan kembali lagi ke dalam bentuk editable poly. Oke, dia kembali ke editable poly lagi. Nah, sekarang sini sudah dikatakan cukup baik. Nah, sekarang kita tinggal mengunwrap bagian-bagian lain dengan cara menampilkan kembali objek yang sudah kita hide tadi dengan cara klik kanan unhide all. Jadi tidak disembunyikan semuanya. Nah, gitu. Ini adalah objek yang sudah, yang lain itu adalah objek yang belum. Nah, sebenarnya untuk menghemat waktu dan tenaga, kita bisa menghapus objek yang belum di unwrap tapi objeknya sejenis, kemudian kita pilih dan kita copy saja ke samping dengan shift tarik ke samping. Kita akan copy 2 ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi bagian sofa dudukannya sudah punya tekstur yang cukup bagus. Nah, sekarang kita akan beralih ke sandaran kepalanya dengan cara di kanan visual selection dulu. Lalu saya akan tempel teksturnya dulu ya, tekstur. Nah, seperti ini ya, ini objek yang belum di unwrap, jadi objek itu terlihat sangat tidak bagus, teksturnya terlihat acak-acakan ya. Nah, sekarang saya akan merapikan sendiri dengan menggunakan unwrap UVW. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perpotongan. Nah,
perpotongan yang saya ambil itu nantinya saya akan ambil di sekitar sini, jadi saya akan coba belah dia menjadi dua bagian dengan cara mengambil di daerah sini. Kenapa di daerah sini? Itu saya ambil karena mengikuti dari tekstur sebenarnya dari bantal ya, karena bantal di sini kan kalau dilihat ada jahitannya sebelah sini. Jadi untuk membuat seams atau memotongnya, pastikan bahwa kita memotongnya di bagian-bagian yang memang ada jahitan di situ. Oke, nah saya akan berikan contoh. Oke, setelah saya tempel seperti ini teksturnya, saya kembali ke UVW Map. Unwrap, bukan UVW Map. Oke. Setelah itu seperti tadi, kita akan ke bawah dan kita akan mencari OpenUV Editor. Nah, setelah OpenUV Editornya aktif, saya akan select elemen di sini ya, select elemen. Saya akan select semua, maka semua bagian akan terselect. Untuk melihatnya, memastikannya kita bisa tekan F2 ya, F2 di sini. Nah, setelah itu barulah saya akan planar lagi. Saya akan planar dari sumbu mana saja untuk menghilangkan bagian-bagian yang hijaunya tadi nih. Artinya dia akan reset kembali dari awal seperti ini. Kemudian barulah saya potong dengan cara saya aktifkan peel mode-nya dan saya aktifkan point to point seams. Oke. Setelah itu baru saya pilih di sini. Nah, saya akan teruskan sampai dia mengitari dari objek bantalnya. Nah, seperti ini dia sudah berputar, dia sudah terpotong semua, maka dia akan terbentuk kedua bagian. Pertama itu adalah bagian yang saya pilih itu bagian yang depan dan bagian yang belakang. Nah, jangan lupa untuk mengaturnya atau membesar kecilkannya. Saya akan nonaktifkan peel mode-nya ya. Terus saya akan pilih elemen di sini. Pilih elemen, saya tekan F2 supaya bisa melihat. Nah, saya tekan Ctrl untuk memilih dua objek, kemudian saya akan scale. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan seberapa besar teksturnya, seberapa besar pori-pori dari tekstur yang kita pilih. Makin kecil maka dia akan makin besar, makin besar maka di sini akan dia makin mengecil, pori-porinya akan mengecil. Kita bisa scale dulu, kita rapihkan seperti ini ya, bisa seperti itu. Bila dirasa sudah cukup, sudah bagus, kita klik kanan lagi objeknya, lalu kita convert to editable poly. Oke, unhide all. Nah, di sini ya, di sini objek yang di sini ya, yang belum di unwrap bisa kita hapus. Kemudian saya akan geser, sekali lagi. Oke. Nah, apabila kita menemukan kasus seperti ini, apabila besar dari teksturnya tidak sama ya, besar tekstur tidak sama antara dudukannya sama sandaran kepala tidak sama, maka kita bisa mengedit lagi dengan cara kita bisa pilih tiga-tiganya nih, tiga objek ini bisa kita pilih. Kemudian saya akan ke unwrap, saya open UV editor. Nah, kemudian saya akan select semuanya ya, maka saya akan ke polygon, saya akan ke elemen, kemudian saya akan besarkan, dan saya sesuaikan dengan ukuran tekstur dari sandaran kepalanya. Oke, seperti ini. Nah, dirasa sudah cukup, klik kanan, convert to editable poly lagi. Kita akan melakukannya lagi untuk objek yang paling besar. Saya pilih objeknya, saya lakukan isolate selection untuk menyembunyikan objek yang lain. Saya kembali ke Windows Explorer, kemudian saya akan pilih teksturnya, saya akan drag ke objeknya, kemudian kita akan ke unwrap. Seperti cara yang tadi, saya akan open UV editor,
saya akan pilih semuanya di sini poligonnya dengan menekan tombol select element. Oke, caranya sama, saya planar di sini, planar dari arah mana saja bebas, yang penting menghilangkan garis hijaunya. Setelah itu saya peel, kemudian saya point to point seams. Di sini saya akan mencoba membelahnya. Saya akan terlebih dahulu untuk membelah bagian yang bawah ya. Saya akan memisahkan bagian bawah sama bagian atasnya. Oke, kita lihat ya, apabila sudah terpisah, maka di sini dia akan terpisah sendiri. Ini ya, kotak ini adalah bagian yang bawah yang sudah dipisahkan, dan kotak yang besar ini adalah bagian yang atas. Namun ini tidak cukup karena saya perlu membelah bagian-bagian lain, terutama untuk bagian atasnya ini. Saya akan lanjutkan lagi dari bawah ini. Terlebih dahulu kita harus memikirkan bagian-bagian mana yang kira-kira nantinya akan ada jahitannya ya. Untuk bagian sofa, untuk bagian jahitannya itu saya akan biasanya dia ada di sini. Ya, dia ada di sini. Oke, kemudian dia akan diteruskan ke bagian sana. Kita ambil garis lurus ya, ambil garis lurus. Nah, oke, dia menjadi seperti ini. Dia mempunyai 3 bagian, antara lain saya akan mengatur posisinya dulu. Saya akan menaktifkan peel mode nya. Nah, ini adalah bagian yang paling panjang ya. Saya akan luruskan seperti ini agar teksturnya terlihat lebih bagus. Untuk bagian bawah, sebenarnya bagian bawah itu bagian yang paling jarang terlihat, jadi prioritasnya mungkin yang paling rendah di sini. Ini bagian atas. Oke, saya akan coba membelahnya lagi. Saya akan peel lagi di sini, peel mode. Kemudian saya akan membelahnya dari bawah. Oke, jadi seperti ini. Saya akan mengaturnya lagi. Saya menaktifkan peel mode-nya. Oke, setelah ini barulah saya bisa scale semuanya ya. Saya akan pilih semuanya dengan mendrag semua yang ada dalam kotak ini. Kemudian saya klik kanan, saya akan menampilkan semua objek. Nah, di sini saya akan menyesuaikan ukuran dari teksturnya seperti ukuran dari sandaran kepala dan kursinya. Saya akan scale. Masih terlalu kecil ya, terlalu besar. Saya kecilkan lagi. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Maka sekarang dia terlihat lebih bagus ya. Oke, kalau sudah, kita klik kanan, kita convert to editable poly seperti ini.